kita lanjut sekarang ke sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Sekarang kita akan mempelajari beberapa sifat koloid. Sifat-sifat tersebut adalah sifat koligatif, efek tindal, warna, gerak Brown, muatan partikel koloid, elektroforesis, elektroosmosis, koagulasi atau presipitasi. Sifat koligatif. Koloid menunjukkan sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Nilai-nilai sifat koligatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan larutan sejati, karena koloid adalah agregat partikel. Untuk sol koloid tertentu, jumlah partikel akan sangat kecil dibandingkan dengan larutan sejati. Oke, untuk sifat koligatif ini nanti kita belajar lebih banyak di kelas 12 ya. Jadi ini nggak usah terlalu dipusingin dulu. Nanti akan ada satu bab khusus tentang sifat koligatif. Ya, kita lanjut dulu. Oke, sebentar ini ya. Efek tindal. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui sistem koloid, partikel koloid menyebarkan cahaya ke semua arah. Jika jalur pancaran melalui sistem koloid dilihat dalam gelap, itu menjadi diterangi dengan cahaya kebiruan. Penyebaran cahaya oleh partikel koloid dikenal sebagai efek tindal. Kerucut cahaya terang disebut kerucut tindal. Nah ini mungkin kalau baca ini tentang efek tindal nggak akan kebayang sebelum kita lihat contohnya sih ya. Pernah lihat ini sih ada kalau kamu lagi malam-malam lagi berkabut, terus begitu kita nyalain senter atau cahaya kendaraan dari lampu mobil atau lampu motor, untuk kalian nanti akan kelihatan ada cahaya yang menyebar kalau kena sinar atau kena cahaya. Ada yang ingat pernah lihat kayak begini? Nah, kalau belum terlalu kebayang, nanti ada sih contohnya, ada contoh animasinya. Kita lanjut dulu ya. Ini mungkin agak membingungkan deskripsinya, nanti kalau kita lihat videonya pasti lebih jelas. Efek tindal. Nah, ini mungkin nggak akan terlalu jelas, nanti ada animasi videonya lebih jelas ya. Koloid menunjukkan efek tindal. Ini jadi kalau kita lewatkan sinar senter ke campuran yang sifatnya koloid atau yang jenisnya koloid, nanti akan ada sinar yang dihamburkan. Jadi nanti ada cahaya yang muncul kayak, bukan cahaya sih, ini ada hamburan yang bentuknya kayak kerucut, jadi menyebar. Nah itu namanya efek tindal efek. Apakah efek tindal ditunjukkan oleh larutan sejati? Tidak. Efek tindal tidak ditunjukkan oleh larutan sejati. Partikel-partikel dalam larutan sejati terlalu kecil untuk disebarkan oleh cahaya. Nah kalau larutan dia nggak menunjukkan efek tindal, jadi nggak akan ada hamburan cahaya senternya. Apakah efek tindal ditunjukkan oleh suspensi? Efek tindal hanya diamati ketika dua kondisi berikut terpenuhi. Diameter partikel yang terdispersi tidak jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya yang digunakan. Indeks bias dari fase terdispersi dan medium pendispersi sangat berbeda besarnya. Nah, mungkin kalau lihat gambar ini agak kebayang ya. Sering lihat yang kayak gini kan kalau pagi-pagi. Nah, ini efek tindal namanya. Efek tindal ini nggak kelihatan kalau kita tidak terlihat pada larutan atau suspensi. Jadi dia hanya terlihat di koloid. Kenapa kalau kita lihat udara, kalau kita lihat langit, terutama kalau kena cahaya matahari kayak gini, kok ada efek tindalnya? Karena ternyata udara di sekitar kita itu sebenarnya adalah koloid.
Selalu koloid nggak atau kadang-kadang dia larutan, nah itu tergantung sih ya, karena kan eh, cuaca panas yang kayak gitu berpengaruh terhadap ukuran partikel-partikel di udara sih. Kebetulan kalau kayak begini dia ada dalam ukuran koloid masih partikel udara. Penggunaan efek Tyndall. Efek Tyndall digunakan dalam ultramikroskopik yang digunakan untuk mendeteksi partikel dimensi koloid. Efek Tyndall digunakan dalam proyeksi gambar di bioskop karena hamburan cahaya oleh debu dan partikel asap terdapat di sana. Efek Tyndall digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan sejati. Oke, ini contoh poin nomor 2 mungkin kita udah nggak pernah lihat karena bioskop kita sekarang, kalau masih ingat bioskop ya, long time ago. Kalau di bioskop kita udah nggak pakai proyektor lagi, udah pakai LED kan ya. Kalau zaman dulu masih pakai film gitu, nah ini ada proyektornya di bagian belakangnya, di belakang kursi paling belakang. Nah itu biasanya kelihatan efek Tyndall di situ. Ini semua koneksi masih tersambung dengan baik, suara saya masih jelas di sana. Masih, Bu. Oke, kalau ada yang delay langsung ini aja ya, langsung interupsi. Boleh chat di sini atau di grup kalau tiba-tiba internetnya disconnected. Oke, kita Oke, Bu. lanjut dulu ya. Oke, thank you Ijong. Warna koloid tergantung pada panjang gelombang cahaya yang tersebar oleh partikel yang terdispersi, yang pada gilirannya tergantung pada sifat dan ukuran partikel koloid. Warna koloid berubah dengan cara di mana pengamat menerima cahaya. Misalnya, campuran susu dan air tampak biru ketika dilihat oleh cahaya yang dipantulkan dan merah ketika dilihat oleh cahaya yang ditransmisikan. Nah ini warna koloid menjelaskan juga kenapa kita kalau lihat warna air laut kok biru, kalau kita lihat langit kok kadang biru, kadang agak abu-abu, kadang warnanya beda-beda, kadang kenapa jadi kemerahan. Nah karena itu tadi, karena sifat koloid itu dia menghamburkan dibilangnya, menunjukkan efek Tyndall, ada hubungannya dengan panjang gelombang juga, jadi makanya warnanya bisa beda-beda. Sol emas terbaik berwarna merah. Karena ukuran partikelnya bertambah, warnanya ungu, kemudian biru, dan akhirnya keemasan. Nah ini contoh lain, sol emas, sol itu jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan pendispersi cair. Nah, ini tergantung karena ukuran partikelnya. Pada ukuran tertentu dia warnanya merah, pada ukuran tertentu partikel terlarutnya atau partikel terdispersinya warnanya bisa jadi biru. Nah, jadi itu semua tergantung dari panjang gelombang dan ukuran dari partikelnya. Sebenarnya tergantung dari ukuran partikelnya tergantung nanti akan memancarkan gelombang dan panjang gelombang tertentu. Jadi warnanya bisa beda-beda. Gerak Brown. Di bawah perbesaran yang kuat, partikel koloid tampak berada dalam keadaan gerakan berliku-liku terus-menerus. Gerakan ini pertama kali diamati oleh Robert Brown dan dikenal sebagai gerak Brown. Oke, yang gerak Brown ini pernah nggak sih lihat kamu nyalain senter begitu, terus begitu ada debunya terbang-terbang terus, pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Nah itu namanya gerak Brown. Kalau kamu perhatiin itu si debu nggak akan berhenti bergerak, terus-menerus bergerak. Padahal logikanya kalau dia partikel dan dia punya massa, harusnya dia ikut gaya gravitasi dong, harusnya dia jatuh lama-lama. Jadi dia harusnya berhenti bergerak zigzag, betul nggak? Nah, tapi kenyataannya kan nggak kayak gitu, jadi terus-menerus terjadi itu si gerakannya. Nah ini terjadi karena gerak Brown. Jadi karena partikel-partikel terdispersi itu dia terus-menerus bergerak, nah biasanya dia jadinya nggak mengikuti gaya gravitasi. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata ada batasan tertentu tuh dari ukuran partikel supaya dia mengikuti gaya gravitasi. Di situ kan bedanya fisika modern sama fisika klasik ya. Fisika klasik kan orang baru tahu ukuran partikel, ukuran materi, dan ukuran tertentu.
Untuk ukuran yang lebih kecil, di situ berlaku hukum yang lain. Di situ berlaku prinsip-prinsip mekanika kuantum. Nah, karena elektron itu katanya sifatnya dualisme, dia bersifat sebagai gelombang dan materi, jadi makanya dua-duanya bisa diterapkan pada elektron. Gitu. Bingung ya? Kalau bingung ntar aja lah kuliahnya fisika. Ada tuh kayak begitu. Kita lanjut ya. Jadi tadi setelah efek Tyndall, gerak Brown, nah kita lanjut. Gerak Brown terjadi karena tumbukan yang tidak seimbang partikel koloid oleh molekul medium pendispersi. Gerak Brown tergantung pada ukuran partikel dan viskositas larutan. Lebih kecil ukuran dan lebih rendah viskositas, lebih cepat gerakan. Gerak Brown berperan untuk stabilitas Sol karena memiliki efek pengadukan yang tidak memungkinkan partikel untuk mengendap. Muatan partikel koloid. Partikel koloid selalu membawa muatan listrik. Sifat muatan ini sama pada semua partikel dalam koloid tertentu. Contoh Sol yang bermuatan positif dan negatif. Muatan pada partikel koloid muncul karena terjadi penyerapan ion pada permukaan koloid. Nah, ini muatan-muatan pada koloid itu katanya kan ditentukan dari ion apa yang diserap. Kalau FeCl3 katanya dia menyerap ion Fe3+, jadi makanya muatannya positif. Tapi kalau menyerap ion OH- dia nanti jadi bermuatan negatif. Nah, jadi semuanya tergantung dari lingkungannya. Permukaan koloid memperoleh muatan positif atau negatif karena penyerapan selektif. Lapisan ini menarik ion berlawanan dari medium yang membentuk lapisan kedua, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini menghasilkan pembentukan kombinasi dari dua lapisan muatan yang berlawanan di sekitar partikel koloid. Dan itu disebut lapisan ganda listrik Helmholtz. Adanya muatan yang sama dan serupa pada partikel koloid memberikan stabilitas pada koloid. Ini karena gaya tolak antara partikel bermuatan memiliki muatan yang sama, mencegah mereka dari agregat ketika mereka mendekati satu sama lain. Elektroforesis. Partikel koloid bermuatan positif bermigrasi ke arah katoda. Pada koloid yang bermuatan negatif, partikel bermigrasi ke arah anoda. Nah, ini udah sifat berikutnya lagi, ini namanya elektroforesis. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu bahwa koloid itu dia bisa menyerap muatan, menyerap ion. Nah, kalau dia menyerap ion, jadi nanti dia bermuatan sesuai dengan ion yang diserapnya. Nah, kalau koloid bermuatan, ternyata jadi nanti ada ketidakseimbangan jumlah elektron juga kan di situ ya. Nah, di sini juga nanti berlaku. Koloid yang muatannya negatif itu akan tertarik ke kutub listrik positif dan sebaliknya. Nah, sifat ini jadi nanti dimanfaatkan untuk proses elektroforesis. Elektroforesis ini gunanya biasanya buat apa? Paling sederhana dan paling sering disebut biasanya untuk analisis DNA. Jadi kalau kita pengen tahu ini DNA-nya DNA apa ya atau DNA siapa ya, nah itu prosesnya dilakukan elektroforesis. Ketika potensial listrik diterapkan di dua elektroda platinum yang dicelupkan ke dalam koloid, partikel koloid bergerak menuju satu atau elektroda lainnya. Pergerakan partikel koloid di bawah potensial listrik yang diterapkan disebut elektroforesis. Partikel bermuatan positif bergerak menuju katoda, sementara partikel bermuatan negatif bergerak menuju anoda. Nah, di sini katode itu kutub negatif, anodanya kutub positif ya. Jadi maksudnya gitu. Koloid itu akan bergerak ke muatan yang berlawanan dengan kutubnya. Ketika elektroforesis dicegah dengan beberapa cara yang sesuai, medium pendispersi mulai bergerak dalam medan listrik. Fenomena ini disebut elektroosmosis. Ini osmosis sama seperti osmosis yang dulu kalian pernah dengar.
perpindahan air dari yang jumlah airnya lebih banyak ke yang lebih sedikit? Pilih opsi yang benar untuk menjawab pertanyaan ini. Migrasi partikel zat terlarut koloid dalam koloid ketika arus listrik diterapkan pada larutan dikenal sebagai A. Gerak Brown, B. Elektroosmosis, C. Elektroforesis, D. Elektrodialisis. Oke, jawabannya yang mana nih? Perpindahan partikel, mungkin bukan zat terlarut kali ya, fase terdispersi koloid ketika arus listrik diterapkan. Jawabannya yang mana nih? Perpindahan zat terlarut atau terdispersi. Ada yang mau coba jawab? Saya bukan, Bu. Iya, betul, elektroforesis. Itu tadi siapa yang jawab? Sebut dulu nama ya. Elmer, Bu. Oke. Nah, kalau yang pindahnya partikel pendispersi, nah itu baru elektroosmosis. Koagulasi atau presipitasi. Stabilitas Sol terjadi karena muatan terdapat pada partikel koloid. Karena muatan yang sama, partikel koloid saling menolak satu sama lain dan tidak dapat bergabung bersama untuk membentuk partikel besar. Jika muatan partikel koloid dihancurkan, maka partikel koloid akan bebas untuk mendekat dan berubah menjadi lebih besar. Partikel koloid diendapkan ketika mereka menjadi cukup besar. Nah, ini fenomena berikutnya itu adalah koagulasi atau pengendapan. Ternyata pengendapan itu terjadi karena koloid atau sol dia berdekatan dengan muatan yang berlawanan. Jadinya tolak menolak kan. Nah, kalau tolak menolak dia jadi nggak bisa bergabung. Udah gitu dia jadi kalau dihancurkan akan mendekat, begitu nanti tambah lama tambah besar. Ini karena dia nggak bisa bergabung dengan sekitarnya, jadi dia mengalami koagulasi. Kita lanjut dulu ya. Fenomena presipitasi koloid pada penambahan elektrolit disebut koagulasi atau pengendapan sol koloid. Koagulasi sol liofob. Sol liofob dikoagulasi dengan metode berikut, dengan elektroforesis, dengan mencampur dua sol yang bermuatan berlawanan, dengan mendidihkan, dengan dialisis persisten, dengan penambahan elektrolit. Mari kita belajar tentang metode-metode ini. Dengan elektroforesis, partikel koloid bergerak menuju elektroda yang bermuatan berlawanan, di mana mereka dikeluarkan dan mengendap. Dengan mendidihkan, pada saat mendidih, lapisan teradsorpsi terganggu karena peningkatan tumbukan dengan molekul medium dispersi. Ini mengurangi muatan pada partikel dan endapan koloid. Dengan dialisis persisten, pada dialisis berkepanjangan, elektrolit yang ada pada sol benar-benar dihapus, dan koloid menjadi tidak stabil dan karenanya mengental atau terkoagulasi. Dengan mencampur dua sol yang bermuatan berlawanan, ketika sol yang bermuatan berlawanan dicampur dalam proporsi yang hampir sama, mereka menetralkan muatan mereka dan menyebabkan koagulasi bersama. Contoh, pencampuran feri oksida terhidrasi yang bermuatan sol positif dan arsen sulfida yang merupakan larutan negatif. Nah, ini untuk pembuatan atau koagulasi sol, ini nggak perlu bingung sih, asal reaksinya menghasilkan endapan itu biasanya berhasil aja sih. Nanti kita akan mendapatkan molekul dengan ukuran yang lebih besar, ya masuk akal karena dia mengendap ya. Nah, ini biasanya menggunakan sifat-sifat koloid, koagulasi. Dengan penambahan elektrolit, ketika kelebihan elektrolit ditambahkan, koloid mengendap. Ion yang berperan untuk netralisasi muatan pada partikel disebut ion koagulasi. Kekuatan koagulasi elektrolit dinyatakan dalam nilai flokulasinya. Ini nggak usah terlalu bingung, nggak akan ditanya sampai sedetail ini ya. Koloid pelindung.
Proses perlindungan suatu sol liofob menjadi endapan pada penambahan elektrolit dengan penggunaan koloid liofil dikenal sebagai perlindungan dari sol liofob. Sol liofil lebih stabil daripada sol liofob karena koloid liofil secara ekstensif dilarutkan, yaitu partikel koloid ditutupi oleh selubung cairan di mana mereka terdispersi. Koloid liofil memiliki sifat unik melindungi koloid liofob. Nah, ini sifat koloid pelindung biasanya terlihat di pembuatan gelatin atau es krim. Kalau kita lihat struktur es krim itu dia soft kan begitu, bagian ininya, bagian dalamnya terlindungi, beda sama es serut kan. Nah itu. Suaranya masih jelas kedengaran ke sana? Jelas, Bu. Oke. Ketika sol liofil ditambahkan ke sol liofob, partikel sol liofil membentuk lapisan di sekitar partikel sol liofob dan dengan demikian melindungi sol liofob dari elektrolit. Karena sifat pelindung ini, koloid liofil juga disebut koloid pelindung. Emulsi. Koloid dua cairan tak bercampur di mana salah satu cairan bertindak sebagai fase terdispersi dan yang lain bertindak sebagai medium pendispersi disebut emulsi. Misalnya susu, krim, dan lain-lain. Jenis emulsi. Ada dua jenis emulsi. Minyak dalam emulsi air atau O oleh W. Air dalam emulsi minyak atau W oleh O. Minyak dalam emulsi air. Minyak terdapat sebagai fase terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Contoh, susu. Dalam susu, gumpalan lemak cair terdispersi dalam air. Air dalam emulsi minyak. Emulsi di mana air membentuk fase terdispersi dan minyak bertindak sebagai medium pendispersi. Contoh, mentega, krim dingin. Dalam mentega, tetesan air tersebar dalam lemak cair. Agen pengemulsi. Suatu zat yang ditambahkan ke emulsi untuk menstabilkan disebut emulsifier atau agen pengemulsi. Misalnya protein, gum, sabun alami dan sintetik adalah pengemulsi untuk emulsi minyak dalam air. Garam logam berat asam lemak, alkohol rantai panjang adalah pengemulsi untuk air dalam emulsi minyak. Kita mengamati berbagai koloid di sekitar kita. Mari kita bahas beberapa contoh. Warna biru langit. Udara memiliki partikel debu bersama dengan air yang tersuspensi di dalamnya. Mereka menyebarkan cahaya biru yang mencapai mata kita dan langit tampak biru bagi kita. Awan dan hujan. Awan adalah aerosol yang memiliki tetesan kecil air yang tersuspensi di udara. Curah hujan terjadi ketika dua awan yang bermuatan sama bertemu. Kabut dan halimun. Ketika udara dalam jumlah besar yang mengandung partikel debu didinginkan di bawah titik embunnya, uap air dari udara mengembun di permukaan partikel-partikel ini membentuk tetesan halus. Tetesan-tetesan ini bersifat koloid, terus mengambang di udara dalam bentuk kabut atau halimun. Pembentukan delta. Air sungai adalah koloid tanah liat. Ketika air sungai bertemu dengan air laut, elektrolit yang ada di air laut menggumpalkan koloid tanah liat, menghasilkan deposisi dengan pembentukan delta. Koagulasi darah. Darah adalah koloid dari zat albuminoid. Aksi penolakan antara tawas dan larutan besi klorida adalah karena adanya koagulasi darah yang membentuk gumpalan yang menghentikan pendarahan lebih lanjut. Makanan, susu, mentega, es krim, jus buah adalah koloid dalam satu bentuk atau yang lain. Tanah.
Tanah subur yang mengandung humus bersifat koloidal. Humus bertindak sebagai koloid pelindung. Tanah menyerap kelembaban dan bahan bergizi karena sifat koloidnya. Aplikasi koloid. Oke, kita sampai situ dulu. Nanti aplikasi koloidnya kita di video berikutnya ya. Nah, jadi tadi apa yang udah dilihat itu adalah sifat-sifat koloid. Jadi ada efek tindal, gerak Brown, koagulasi, elektroforesis, koloid pelindung. Nah, itu semua udah ada juga tadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jangan lupa videonya di on dulu nih. Sekalian saya mau action.